Pertama, Miss Ayu akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan fungsi kuadrat jika suatu titik potong dengan sumbu X dan titik lain. Nah, yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik puncak dan titik lain. Dan yang terakhir, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Oke ya, kita langsung aja mulai pembahasannya. Oke, kita bahas kasus pertama. Jika suatu fungsi kuadrat melewati suatu titik x, y dan titik potong sumbu x nya berada pada x,10 dan x2,0, maka rumus menentukan fungsi kuadratnya adalah ini. Pertama, kita harus tahu dulu penggunaan rumus ini khusus kalau kedua titik potong terhadap sumbu x nya sudah diketahui. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu nilai y-nya adalah 0 seperti ini ya. Kalau digambar kayak titik kuning yang ini, dan diketahui juga satu titik lain. Bebas aja ya, yang penting berada pada grafik ini. Oke, contohnya pada titik yang ini. Lalu A ini apa? A ini adalah angka atau koefisien penting yang akan menunjukkan grafiknya terbuka ke bawah atau ke atas dan seberapa lebar grafiknya. Oke, agar lebih paham kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik minus 1,0 dan 3,0 serta melalui titik 2,-3. Nah, supaya lebih teliti, maka kita tanda dulu ya info pentingnya. Nah, di sini ini berarti x1, kemudian ini x2, dan ini nilai x dan ini nilai y-nya. Oke. Sekarang kita akan masukkan ke rumus. Nah, fx sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Oke. Nah, fx ini kan nilai y berarti minus 3 sama dengan a dikali 2 dikurang minus 1 ya. Nah, karena ketemu minus maka kita ubah menjadi positif ya, kemudian dikali 2 dikurang 3. Oke, ini kan jadinya minus 3 sama dengan a dikali 3 dikali minus 1, berarti minus 3 sama dengan minus 3a, berarti kita tahu a nya sama dengan adalah 1. Oke, kita sudah dapat nilai A-nya, lalu kita kembali ke rumus awal supaya terbentuk fungsi kuadratnya. Oke, untuk proses ini yang dimasukkan hanyalah nilai A, X1 dan X2-nya. Oke, nilai Fx dan X-nya dibiarin aja. Jadinya kan Fx sama dengan hanya 1 kali x kurang minus 1, langsung aja kita buat x ditambah 1 terus kali x kurang 3. Oke, lanjut. Fx sama dengan x kali x yaitu x kuadrat, lalu x kali minus 3 sama dengan minus 3x, 1 kali x jadinya x, kemudian 1 kali minus 3 jadinya minus 3. Sekarang tinggal kita sederhanakan, berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, dapatlah persamaannya. Ini dia persamaannya. Oke, semoga kalian paham ya. Lanjut ke kasus kedua.
Jika suatu fungsi kuadrat melewati suatu titik f, y dan titik puncaknya berada pada xp, yp, maka rumus menentukan fungsi kuadratnya adalah ini. Di sini kita harus tahu dulu penggunaan rumus ini khusus kalau titik puncaknya diketahui. Nah, kalau digambar pada titik merah ini dan diketahui satu titik lain bebas. Nah, yang penting berada pada di grafik ini, contohnya pada titik biru ini. Nah, pada sebelumnya nilai fx ini diambil dari nilai y dan nilai x-nya juga diambil dari titik lain seperti tadi. Oke. Agar lebih mudah paham, kita masuk ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 2,-3 dan titik puncaknya berada pada 1,-4. Supaya lebih teliti, kita tandai dulu info pentingnya ya. Berarti ini xpy, ini yp, ini x dan ini y. Oke. Sekarang kita masukin aja ke rumusnya. Oke. Fx sama dengan a dikali x dikurang xp lalu dikuadratin ditambah yp. Oke. Fx ini kan nilai y, berarti minus 3 sama dengan a dikali 2 dikurang 1 pangkat 2 atau kuadrat ditambah yp nya kan minus 4, maka kita tulis langsung kurang 4. Oke, lanjut. Minus 3 sama dengan a dikali 1 kuadrat dikurang 4, lalu minus 3 dikurang sama dengan a kurang 4, maka nilai a nya dapat adalah 1. Nilai a nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke rumus awal. Oke. Untuk proses ini yang dimasukin hanya nilai a, xp sama yp aja. Nilai fx sama x-nya dibiarkan sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita jabarkan aja, jadi x kurang 1 dikali x kurang 1 dikurang 4. Oke. Fx sama dengan x kali x sama dengan x kuadrat, x kali minus 1 x sama dengan minus x, minus 1 kali x sama dengan minus x, minus 1 dikali minus 1 sama dengan positif 1. Oke. Jangan lupa masih ada kurang 4, berarti kurang 4. Oke, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x dikurang 3, maka inilah dapat persamaan kuadratnya. Semoga dipahami. Lanjut ke kasus ketiga. Jika suatu fungsi kuadrat melewati 3 titik x1, y1, x2, y2 dan x3, y3, maka rumus menentukan fungsi kuadratnya adalah ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Oke. Pada kasus ini kita hanya dikasih tahu 3 titik random pada suatu fungsi kuadrat. Nah, pada gambar ini contohnya titik kuning, hijau, dan merah. Tidak ada rumus khusus untuk kasus seperti ini. Tapi kita harus punya skill aljabar yang cukup baik, karena kita nanti akan lumayan banyak menggunakan konsep substitusi ataupun eliminasi untuk mendapatkan nilai A, B, dan C ini. Seperti sebelumnya, fx ini diambil dari nilai y, x nya juga diambil dari nilai titik yang sudah diketahui dari soal. Oke, supaya lebih paham kita langsung ke contoh soal.
Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 0,3, minus 3, minus 1,0, dan 1,4. Oke, sekarang kita fokus ke titik ini dulu untuk dimasukin ke dalam bentuk umum. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx kan nilai y, berarti fx nya kan nilainya minus 3 ya. Berarti minus 3 sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Oke, berarti ini persamaannya ya. Lanjut, minus 3 sama dengan a kali 0 kan sama dengan 0, b kali 0 sama dengan 0 juga, berarti tinggal c, sehingga sehingga nilai c nya yaitu minus 3. Oke, itu ya. Lanjut, sekarang ke persamaan kedua. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fx nya kan nilai y berarti 0 sama dengan a dikali x nya minus 1 ditambah b dikali minus 1 ditambah c. Oke, lanjut, 0 sama dengan hasilnya itu yaitu a ditambah b kali minus 1 berarti minus b ditambah c. Oke, stop sampai di sini. Ini persamaan. Sekarang kita fokus ke persamaan ketiga. Titik yang ketiga. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, fx nya kan nilai y berarti nilai minus 4 sama dengan a dikali 1 dikuadratkan ditambah b kali 1 ditambah c. Lanjut, minus 4 sama dengan a ditambah b ditambah c. Udah sampai di sini. Nah, di sini karena nilai c-nya sudah ketemu, berarti persamaan keduanya ini bisa kita lanjutkan menjadi seperti ini. Oke, nih ada persamaan keempat. A dikurang B ditambah C sama dengan 0. Karena C-nya minus 3, berarti A kurang B dikurang minus 3 sama dengan 0. So, A kurang B sama dengan minus 3 pindah posisi. Nah, persamaan ketiga bisa dilanjutkan juga. A tambah B tambah C sama dengan minus 4. Nah, karena C-nya minus 3, maka A ditambah B dikurang 3 sama dengan minus 4. Berarti A tambah B sama dengan minus 1. Oke ya. Untuk mendapatkan nilai A-nya, maka dari persamaan keempat dan kelima kita eliminasi si B gitu dengan menjumlahkannya. Oke, jadi seperti ini. A kurang B sama dengan 3. Kemudian A tambah B sama dengan minus 1. Kita jumlahkan nih. A ditambah A jadi 2A. Minus B ditambah B sama dengan 0. Itu enggak ada ya. Lalu 3 ditambah minus 1 sama dengan 2. Maka didapat nilai A sama dengan 1. Oke ya. Untuk mendapatkan nilai si B, kita bisa substitusikan ke persamaan 4 atau 5, terserah kita gitu ya. Misal kita ke persamaan 5 aja, yaitu A tambah B sama dengan minus 1. Nah, A nya 1 ditambah B sama dengan minus 1, berarti B sama dengan minus 1 dikurang 1 sama dengan B sama dengan minus 2. Oke, sudah dapat nilai A, B, dan C. Oke, tinggal masukkan ke bentuk umum fungsi kuadratnya. Jadinya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke,
Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga kalian paham dan selamat pagi untuk kelas 9.